Waduh, itu lebih kejam dari zaman perang itu. Tidak makan mereka 2 hari tidak makan. Tapi sudahlah, itu namanya kehendak Allah. Kita tidak bisa melawan. Saya sebenarnya tidak mau bicara lagi karena prihatin. Tapi karena Pak Ketua sudah ngomong, biar saya ceritakan sedikit lah. Allah ciptakan manusia dengan bermacam-macam ragam. Dia dengar, belum tentu dia mengerti. Dia mengerti, belum tentu dia bisa berbuat. Dia berbuat, tapi salah lagi. Kita tidak bisa tertutup dan kita bukan manusia super, tidak sempurna. Yang sempurnanya hanya Tuhan yang punya. Kalau untuk banjir, salah satu penyebabnya karena hujan berlebihan. Jadi volume sungai itu tidak mampu menampung. Habis mau ke laut juga pasang rok. Terpaksa ya sudah, tergenang saja. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pimpinan, Ketua rapat izin. nyebut NTT akhirnya tergugah. Ya, terima kasih banyak pimpinan. Sebenarnya saya tidak mau omong lagi, sedih. Cuma karena pimpinan sudah omong, saya harus bersuara sudah. Jadi terima kasih banyak pimpinan, teman-teman Komisi 4 dan Sekjen Lingkungan Hidup dan jajarannya. Jadi memang kalau kita lukiskan kejadian di NTT, khususnya Malaka, memang cukup sedih. Di Malaka itu tidak ada hujan, hanya ya kalau mau bilang hujan juga hujan gerimis. Tapi tiba-tiba banjir bandangnya datang. Jembatan yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun ambruk semua. Jadi hujannya hujan kiriman dari kabupaten lain. Itu berapa ratus rumah itu terendam semua. Keluarga saya juga di sana tidak bisa keluar. Itu dievakuasi pakai traktor. Kebetulan juga Kementerian Pertanian kasih bantuan untuk tiap anggota dewan itu dipakai untuk angkut itu masyarakat. Itu, waduh, itu lebih kejam dari zaman perang itu. Tidak makan mereka 2 hari tidak makan. Akhirnya sampai di sini harus tentara aja harus bawa, mau bagaimana ini orang kampung lagi. Jadi memang prihatin, tapi sudahlah, itu namanya kehendak Allah. Kita tidak bisa melawan. Aneh itu, aneh tapi nyata. Memang itu dataran rendah. Kita omong sedikit, ini kan menyangkut lingkungan hidup tuh. Malaka itu dataran rendah. Jadi semua air dari kabupaten lain itu berkumpulnya di Malaka. Airnya mau masuk ke laut nggak bisa. Gelombang rock atau apa itu. Jadi nggak bisa, dipukul balik lagi. Jadi akhirnya memang begitulah keadaannya terjadi. Jadi memang saya sebenarnya tidak mau bicara lagi karena prihatin. Tapi karena Pak Ketua sudah ngomong, biar saya ceritakan sedikit lah. Mengenai ini lingkungan hidup, bagi saya pikir programnya sudah bagus. Tidak ada yang salah. Hanya sekarang kesulitan, kalau kita mau ngomong lebih jelas, itu kesulitan manusianya. Ya, satu edukasi, habis itu sosialisasi. Itu memang penting, tapi manusia ini kan macam-macam. Allah ciptakan manusia ini dengan bermacam-macam ragam. Dia dengar, belum tentu dia mengerti. Dia mengerti, belum tentu dia bisa berbuat. Dia berbuat, tapi salah lagi. Ini lebih konyol kalau sudah berbuat dan salah, padahal dia paham. Jadi saya senang, karena lingkungan hidup ini, KLHK ini, tahun lalu kan memberikan tempat sampah yang tematik gitu, dengan alat pres sampah. Itu sebenarnya suatu niat baik dan perjuangan menuju kepada apa? Menuju kepada ini pengatasan sampah ini. Jadi memang karena cukup luas daerah Indonesia ini, banyak orangnya,
Jadi pemerintah ini belum mampu untuk melayani semua. Ini kita harus paham. Ya, kita diskusi setiap kali kita rapat boleh, itu baik, karena kita tidak bisa tertutup dan kita bukan manusia super, tidak sempurna. Yang sempurnanya hanya Tuhan yang punya. Jadi kalau bagi kita, kalau kita saling memberikan masukan, saya kira biasa, itu baik. Dan saya mau sampaikan lagi satu informasi, mungkin Pak Dirjen tahu, ada kalau kalau Ibu Dirjen penanganan limbah itu dia tahu, dia pernah bertugas di TTU. TTU itu ada insenerator, itu hanya rusaknya kecil sekali karena pemanasannya tidak mencapai suhu maksimal. Waktu saya tahun lalu saya lakukan pelatihan di sana, sudah disampaikan langsung lewat virtual, tapi sampai hari ini kelihatannya tidak ditangani. Mereka limbahnya dibawa ke Kupang, bakarnya di pabrik semen. Tapi itu kan butuh biaya, waktu, kurang efektif dan efisien. Sekarang nggak bisa pergi, jalan sudah pada putus semua, jembatan pada putus semua, susah ini. Jadi tolong lewat rapat ini saya kasih masukan, kalau tidak berkeberatan mungkin ada petugas yang ke sana, daripada kita beli baru padahal itu rusaknya sederhana, suhunya tidak mencapai maksimal sehingga pembakarannya tidak sempurna. Untuk yang lain-lain saya pikir memang banyak orang mengatakan bahwa hutan mencegah banjir atau untuk O2. Kalau untuk O2 oke. Kalau untuk banjir, salah satu penyebabnya karena hujan berlebihan. Jadi volume sungai itu tidak mampu menampung. Habis mau ke laut juga pasang rok. Terpaksa ya sudah, tergenang saja. Dulu pernah saya usulkan kalau bisa membangun bendungan, jadi minimal dia menstabilkan air itu dulu masuk ke bendungan, sehingga air yang keluar itu kecepatan dan tingkat penggerusannya sudah berkurang. Dan di sana memang butuh bendungan yang banyak, karena kita kalau salahkan penggundulan hutan, itu kan salah satu faktor saja. Ada faktor-faktor lain, misalnya sampah dibuang di sungai akhirnya tersumbat, macam-macam. Tapi saya lebih setuju itu kalau di situ dibangun bendungan untuk sebagai penyanggah pada waktu musim hujan. Saya kira hanya itu saja masukan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama antara Kementerian dengan Komisi 4, kita saling menginformasikan. Terima kasih.